Pernahkah kalian mencoba menggosok penggaris plastik ke rambut? Kemudian, penggaris yang udah digosokkan didekatkan pada kertas yang kecil, seperti pada gambar ini. Nah, kalau kalian mau mencobanya, saya tunggu ya. Silakan dicoba. Kalau sudah dicoba, sekarang silakan dekatkan penggaris ini pada serpihan atau sobekan-sobekan plastik. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah kertas ini akan terangkat atau nempel ke penggaris. Mengapa penggaris plastik dapat menarik kertas-kertas kecil ya? Untuk tahu jawabannya, kita pelajari sama-sama yuk. Kita tahu bahwa muatan listrik sebuah benda tergantung dengan muatan listrik atom penyusunnya. Bila atom tersebut negatif, maka benda tersebut muatan negatif. Tapi kebalikannya, kalau atom tersebut bermuatan positif, maka benda tersebut juga bermuatan positif. Ya. Salah satu cara membuat benda bermuatan listrik itu bagaimana? Salah satu caranya adalah dengan menggosoknya dengan benda-benda tertentu. Contohnya tadi ya, rambut dan penggaris plastik. Nah, bisa juga nih penggaris plastik digosokkan ke kain wol. Nah, dimana bila kedua ini sebelum digosok, masing-masing benda ini akan bermuatan netral. Kemudian, ketika digosok penggaris ke kain wol, maka akan terjadi perpindahan elektron. Ya, jadi di sini yang berpindah adalah elektronnya. Kalau muatan positif atau proton, dia tidak dapat berpindah. Sehingga muatan dari kain wol nanti akan pindah ke penggaris. Sehingga penggaris ini nanti akan bermuatan positif, yang dapat menarik sobekan-sobekan kertas. Seperti itu ya. Dimana sobekan kertas ini bermuatan netral, tapi di muatan netral itu terdapat muatan positif. Berarti muatan yang tidak sejenis, dia akan tarik-menarik seperti itu. Seperti interaksi antara kertas dan penggaris tadi. Nah, untuk contoh lain, saya punya kaca yang digosok dengan kain sutra. Nah, di sini saya punya sebuah kaca dan sebuah kain sutra. Sebelum digosok, masing-masing sifat muatan listriknya adalah netral. Nah, kita gosokkan kain sutra ke kaca, maka yang terjadi adalah kebalikan dari proses penggaris. Dimana kalau pada kaca dan kain sutra, muatan negatif kaca pindah ke kain sutra. Sehingga kaca akan bermuatan positif dan kain sutra karena menerima elektron atau muatan negatif, dia akan bermuatan negatif. Seperti itu. Nah, untuk bahan-bahan lain, silakan kalian lihat tabel ini. Kaca dengan kain sutra, hasil muatannya kaca akan bermuatan positif setelah digosok, sutra akan bermuatan negatif setelah digosok. Artinya prosesnya itu elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Ya, jadi yang hanya bisa berpindah ini hanya elektron nih. Untuk mistar plastik dan kain wol, setelah digosok, maka hasil muatannya mistar plastik cenderung negatif dan kain wol menjadi bermuatan positif. Artinya, elektron dari kain wol berpindah ke mistar plastik, ya, karena elektron bermuatan negatif. Sisir dan rambut manusia bisa digosok juga sehingga menghasilkan muatan sisir negatif setelah digosok rambut manusia positif. Dari sini sama ya dengan plastik dan kain wol, maka sisir akan bermuatan negatif dan rambut manusia bermuatan positif karena rambut manusia kehilangan elektron. Dan terakhir, mistar plastik atau rambut manusia bila digosokkan juga sifat muatannya sama dengan sisir. Seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Seorang siswa melakukan percobaan dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Di sini siswa punya sebuah batang kaca dan memiliki kain wol dan kain sutra. Jika batang kaca digosok secara berulang kali,
dengan, nah ini langsung masuk jawabannya ya. Jadi kalau kaca ini dia pasangannya selalu dengan sutra. Ya, kaca pasangannya selalu dengan sutra. Ketika dia digosok dengan kain wol, dia tidak terjadi perpindahan elektron seperti itu. Nah, kaca digosok sama kain sutra, maka kaca tersebut akan bermuatan positif, sedangkan kain sutra akan bermuatan negatif. Berarti kita jawabannya batang kaca digosok oleh kain 2, sebagian elektron batang kaca berpindah ke kain 2. Jadi jawabannya yang B. Seperti itu. Untuk latihan soal berikutnya, saya punya penggaris plastik dan kain wol. Setelah penggaris plastik ini digosok dengan kain wol, maka aliran elektron dan muatan yang terjadi pada penggaris plastik adalah, silakan kalian jawab sendiri, komen yang mana jawaban yang lebih tepat. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Komen juga kalau masih ada yang belum dipahami. Terima kasih.